Beberapa hari yang lalu, sejumlah mahasiswa Universitas Gloristol telah mengirimkan surat kepada pemerintah dan pihak berwajib. Isinya adalah mereka akan melakukan aksi demo besar-besaran di depan gedung kantor kepresidenan di pusat ibu kota Gloriston. Dan pada hari ini, aksi demo tersebut pun berjalan. Lebih dari 500 mahasiswa memenuhi depan halaman kantor. Kurangi penggunaan bahan bakar batu bara. Kami ingin udara cemislan bersih. Stop global warming. Suara mahasiswa, suara rakyat. Demo tersebut dipimpin oleh Harvey Rockwell dan disetujui oleh salah satu staf kepresidenan bernama Hayden Rocky, pamannya Marvin Roque. Hayden tidak tinggal di Gloriston, tapi di Erontowa. Hanya saja dia bertugas di Gloriston. Marvin telah melobi pamannya agar demo tersebut disetujui. Setelah itu, pamannya tersebut akan menjadi penyambung lidah antara mahasiswa dan pihak pemerintah. Terakhir, dapat sebuah kesimpulan bahwa mulai sekarang pemerintah akan mengurangi penggunaan batu bara untuk menghasilkan daya listrik di seluruh penjuru Cemislan, lalu digantikan dengan MR25, sebuah rencana yang penuh dengan perhitungan dan terbukti berhasil. Dan untuk kedepannya, Marvin akan sering bertemu dengan pamannya untuk melakukan lobian yang lain. Keputusan pemerintah tersebut telah membuat keluarga Harvard kebakaran kumis. Bagaimana tidak? Hanya ada dua perusahaan yang punya tambang batu bara, yakni perusahaan batu bara milik negara dan Harvard Coal. Jika penggunaan batu bara benar-benar dibatasi bahkan dihapuskan, otomatis Harvard Corp akan mengalami kerugian besar. Tidak terima. Lantas Raymond sendiri yang mendobrak masuk ke kantor pemerintahan pusat, berupaya melakukan langkah cepat agar keputusan tersebut segera dibatalkan. Namun, upaya tersebut tidak menuai hasil. Kali ini, keluarga Harvard mulai agak kewalahan. Dengan kata lain, pihak pemerintah tidak bisa diajak kolaps seperti biasanya. Meskipun Raymond memakai cara licik seperti biasa, uangnya ditolak oleh pihak pemerintah dan orang yang paling keras menolak adalah Hayden Rocky. Masih ada dua orang keluarga Rock lagi yang berada di pemerintahan pusat. Baru kali ini suara mereka lebih didengar. Di kediaman Warner Rockstone malam hari ini, Hayden menyeruput tehnya, lalu berkata, "Kak Warner, maafkan selama ini, kami tidak bisa membantu bisnis kalian, karena kami belum punya power untuk bertindak. Apalagi kalau berhadapan dengan keluarga Harvard." Warner memperbaiki posisi duduknya dan membalas, "Momen yang sungguh pas. Sebenarnya kampanye anti-global warming dan stop penggunaan batu bara sudah dari dulu. Hanya saja pemerintah masih acuh tak acuh." Sebenarnya ide ini keluar dari kepala Marvin. Pengurangan penggunaan batu bara, jika tidak ada solusi penggantinya, pastinya pemerintah akan menolak. Oleh karena itu, Marvin menawarkan MR25 sebagai solusinya. Sebagaimana telah dilakukan uji coba bahwa glorisium hampir sama seperti batu bara, mekanisme pembakarannya pun sama, namun glorisium sedikit lebih ramah lingkungan daripada batu bara. Setelah glorisium direaksikan dengan unsur kimia lain dan menjadi MR25, efisiensinya akan jauh lebih meningkat. Bahkan lebih baik daripada uranium. Pemerintah tetap menolak penggunaan glorisium karena akan tetap sama atau percuma, mending tetap batu bara. Singkatnya, pemerintah menyetujui bahwa MR25 boleh dipergunakan, di mana mekanisme pembakarannya sama seperti uranium, karena MR25 bukan lagi berbentuk batuan, tetapi serbuk. Marvin memandangi dua orang tua ini, lalu berkata, Harvard Corp tidak bisa menolak keputusan pemerintah. Penggunaan batu bara akan dikurangi mulai dari bulan ini selama 6 bulan ke depan. Setelah pabrik MR25 kita selesai, perlahan semua pembangkit listrik di Cemislan akan menggunakan MR25. Termasuk pembangkit milik Harvard Corp. Nanti, Harvard akan minta bantuan ke Rocky. Sebuah ide besar dan luar biasa dari Marvin. Tidak hanya akan menjadi pesaing berat Harvard, namun Harvard yang akan berada di bawah ketiak mereka nantinya. Marvin berkata, selagi menunggu pabrik dibangun, kita akan tetap menggunakan batu bara sisa dari mereka dan tidak akan meminta suplai lagi. Setelah itu,
Harvard Corp pasti akan menghubungi Marvin dan bilang kami butuh MR25 sekian dan sekian untuk pembangkit listrik kami. Tolonglah. Harvin Rockwell baru selesai makan malam. Dia langsung duduk di sebelah kakaknya. Syukurlah demo tadi siang berlangsung aman dan tertib. Perwakilan dari mahasiswa yang bicara langsung dengan pihak pemerintah juga tetap patuh. Kami semua mahasiswa sangat puas dengan hasil yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hayden berkata, untuk saat ini, hanya itu yang bisa saya bantu terhadap keluarga Roche, dikatakan berhasil karena kerja keras kalian semua. Dan benar apa kata ayah kalian. Momennya sangat pas. Selaku bagian dari keluarga besar Rocker, Hayden harus punya peran. Meskipun posisinya tidak terlalu strategis dan tinggi, dia tetap berusaha. Paman, justru kami sangat berterima kasih kepada Paman, ujar Marvin dengan wajah berseri. Jika tidak network di pemerintahan, jelas akan sulit. Kedepannya, kami sangat butuh dengan bantuan Paman. Hayden tersenyum hangat dan berkata, jangan berlebihan, keponakanku. Apa yang Paman lakukan tidak terlalu berarti. Kalian berdua, serta sepupu-sepupu kalian, adalah harapan keluarga besar Roche. Terutama kau Marvin, tegas Hayden dengan memasang tatapan yakin. Matanya percaya. Hayden juga menyampaikan kepada Marvin untuk tidak peduli terhadap segala komentar buruk orang lain soal status mantan napi. Kau terbukti tidak bersalah. Jangan hiraukan mereka. Sekarang, buktikan bahwa kau adalah penerus yang diharapkan banyak orang. Mendengar itu, semangat Marvin tambah terbakar. Cita-citanya untuk mengharumkan nama besar rock kembali membara. Jika Marvin punya 1 atau 2 pembenci, dia masih punya puluhan dan banyak lagi orang yang peduli. Sesuai dengan prinsip hidup yang sejak dulu dia tanamkan bahwa omongan sampah manusia tidak akan mempengaruhi nasib baik manusia. Marvin masih dikelilingi oleh orang yang masih sayang dan peduli padanya untuk membantunya, untuk bangkit bersama. Dia berkata lirih, tapi tegas, kita akan buktikan kepada keluarga Harvard bahwa kita tidak layak untuk diremehkan. Dia menggertakkan gerahannya karena mulai terbawa emosi begitu mengingat kesombongan keluarga Harvard. Ketika Marvin menceritakan kepada keluarganya bahwa Raymond putra Harvard hampir menjilat telapak sepatunya, mereka semua tercengang. Ayahnya sampai melongo. Sangat bahaya apa yang kau lakukan itu. Nah, sekarang mereka memutus hubungan kerjasama dengan kita. Ayang, balas Marvin santai. Salah satu petingginya menemui aku tadi di kantor. Dengan sombongnya mereka akan membuat Rock Electra bangkrut, lantaran tidak akan lagi mengirimkan batu bara kepada kita. Marvin tersenyum tipis setelah itu. Hayden memandang cemas dan berkata, Marvin, bilang pada Paman, kalau mereka mengancammu, jangan sampai mereka berulah lagi seperti waktu itu. Hayden menggeram begitu mendengar kabar bahwa Raymond merupakan dalang fitnah terhadap keponakannya. Ayan dan Paman tenang saja. Kali ini, mereka tidak bisa bertindak curang dan kotor lagi. Aku minta doa dari kalian semua agar bisa membuat perhitungan terhadap mereka secepat mungkin.